Dalam construct ini sistem variabel itu juga disediakan. Utamanya biasanya untuk scoring, kemudian ada variabel lain, misalnya kita mau bikin HP atau collectible item dan sebagainya. Nah, kita bisa temukan variabel itu, kita bisa tambahkan data di sini untuk array dan dictionary, kemudian local storage, XML, JSON. Nah, tapi kita nggak akan ke sini dulu. Kita akan gunakan variabel yang ada di game object masing-masing yang kita bisa akses. Nah, kita mulai yang paling enak ini koin dulu aja ya. Kita bikin variabel untuk menghitung koinnya. Pertama, kita perlu UI untuk koinnya. Kita biasanya pakai teks. Teksnya itu bisa ditaruh di sini. Bisa dilihat di tempat saya kan. Ini ada gambar icon koin, kemudian ada angka 0. Nah, kurang lebih nanti jadinya kayak gini. Nah, kalau saya nambah koin, itu angkanya tambah. Itu cara bikinnya. Pertama kita siapkan UI-nya untuk koin, kemudian kita bikin variabelnya. Variabelnya kita taruh di karakternya. Oke, kita mulai dari bikin koin. Kita bisa bikin teks itu dari create new object, sama kayak kita bikin sprite. Jadi kita create new object, kita scroll ke bawah, di bagian general itu ada teks. Ketemu kan? Bagian general ada teks, kemudian kita kasih nama misalnya or UI. Insert, taruh di pojokan, bisa pojok kanan, pojok kiri, atau di tengah. Nah, coba di pojok kiri. Nah, ini langsung muncul teks di sini. Teksnya ada tulisan teks. Di propertinya dia punya properties untuk teks. Ini teksnya kosong ini adalah yang tampil di sini. Jadi misalnya ini kucing gitu. Nah, ini juga kucing. Nah, nanti ini akan kita modifikasi. Kita bikin teks dulu, kita atur tampilan teksnya. Ini kita bisa atur fontnya apa, kemudian kita bisa atur ukuran dan warnanya. Nah, coba dibikin agak besar, itu nanti kita siapkan untuk skornya. Misalnya ini alignmentnya left aja, vertical alignmentnya bisa center, ukurannya misalnya 18 gitu. Terus teksnya defaultnya kan 0 gitu kan, karena ini skor kan. Terus ini fontnya kita cari font yang menggambarkan skor, jadi jangan yang kaku-kaku banget. Kita bold karena ini skor, colornya hijau gitu misalnya, atau kuning. Ini kan penanda koin. Biasanya kita bisa pakai icon saja. Kalau di game-game kan skornya itu nggak ditulis skor sama dengan berapa gitu kan, tapi kita pakai icon. Nah, kita punya icon telur ini. Tapi ini nanti kalau kita taruh di UI, kita akan mengganggu icon yang di sini kalau kita tambahkan behavior. Jadi ini yang di samping sini, tempatmu kan kemarin kayaknya sprite-nya ada beberapa tuh. Nah, itu yang nggak dipakai itu dibuang saja. Terus kita cuman sisakan yang dipakai aja. Nah, kalau tempatku ini ada telur itu yang ini. Kalau kita klik ini akan ter-highlight telur-telur yang ada di sini. Nah, tapi kita perlu yang buat UI juga. Jadi ini saya duplicate. Klik kanan, clone. Nah, ini ada telur 2, kita ganti namanya menjadi telur UI gitu. Nah, setelah ditaruh sini, kita bikin variabel untuk telurnya. Dipilih pemainnya, kemudian ada tulisan edit instance variable, kemudian add new instance variable. Nah, namanya misalnya koin gitu. Tipenya itu adalah tipe data. Kalau kita di bahasa pemrograman ya, kita tahu. Kamu tahu ada tipe data apa aja? String, integer. Nah, benar. Ada string, integer, float, boolean. Nah, kalau di construct itu ada number, string, boolean. Number itu integer. Boolean itu untuk apa? Boolean? Saya agak lupa. Boolean itu ya dan tidak.
Jadi true or false itu boleh ya. Nah, kalau string untuk apa? String itu untuk karakter, huruf, dan angka, tapi sebagai karakter, bukan sebagai sesuatu yang bisa dioperasikan. Nah, ada lagi float. Belum pernah dengar. Float belum pernah diajarin ya. Nah, kalau float nanti kita akan pakai float itu untuk pecahan. Kalau int itu kan bilangan bulat. Kalau int dari minus sampai positif berapa. Kalau float itu pecahan 7,8, 8,9, minus 17,91. Kalau di construct itu adanya number. Number itu mencakup float sama integer. Kemudian initial value itu value awalnya kita mulai dari 0 karena skor ya. Kecuali nanti kita bikin timer gitu misalnya. Kalau kita bikin timer atau bikin nyawa, berarti itu kan dimulai dari angkanya. Jadi misalnya kalau bikin health atau bikin nyawa, misalnya nyawanya 5 gitu. Berarti dimulai initial value-nya dari 5. Kalau health, misalnya health kan biasanya dari 100 HP itu. Nah, jadi dimulai dari 100 initial value-nya. Description dilewatin aja. Oke. Ya, sekarang udah punya koin, type-nya number, initial value-nya 0 di sini. Nah, kita close aja. Nah, ini kita bisa akses. Kita punya, kemarin kita punya on collision with telur destroy. Nah, nambah skornya ini kan di saat yang bersamaan dengan nabrak telur. Jadi apakah kita perlu bikin action lagi, on collision with telur lagi? Tidak, kita cukup tambahkan di action ini. Actionnya selain telurnya destroy, kita juga add action, kemudian karakter, kemudian add to. Coin number value-nya 1. Dan ketika bertabrakan dengan karakter, tambah 1 ke koin. Ini juga berlaku misalnya nanti di game lain gitu, ngumpulin amunisi gitu misalnya. Kalau amunisi ini kan value-nya nambahnya nggak cuma 1 dong. Misalnya menambah 15 setiap kali mengambil amunisi gitu, mengambil ammo gitu. Itu bisa karakter on collision with ammo gitu misalnya. Terus karakter add 15 to ammo, itu bisa. Tapi apakah ini udah bisa? Ini sudah bisa, sudah terhitung value-nya. Tapi ada yang kurang. Yang kurang adalah kita belum memerintahkan teks ini untuk menampilkan koinnya. Jadi kita akan set teksnya untuk menampilkan koinnya. Caranya add action, kemudian score UI, kemudian ada teks di bawahnya, ada set text, ya kan? Set text, kemudian teksnya kita isi karakter dot coin kayak gini. Dan nah, jadinya kayak gini, score UI set text to karakter dot coin. Sudah? Kalau sudah, kita play. Nah, langsung nabrak. Nah, tapi ada masalah lagi. Itu teksnya nambah, cuman dia nggak ikut gerak playernya. Efek ini, parallax namanya, efek parallax. Jadi efek parallax itu buat scrolling background biasanya. Jadi biar ada kedalaman dari kameranya, sehingga yang jauh sama yang dekat itu kelihatan berbeda. Seharusnya memang UI sama gameplay itu dipisah. Seharusnya. Jadi misalnya kamu punya layermu berapa sekarang di sini? 1. Layermu 1 ya. Itu kita bisa tambahkan add top. Terus kita bikin layer, misalnya layer UI. Yang tadi layer game. Kalau di sini kita perhatikan kita ada di layer yang mana biar tidak bingung ya. Jadi misalnya di layer game ini kita khususkan untuk gameplaynya. Kemudian di layer UI itu untuk tampilan. Jadi kita ke layer game, kemudian pilih yang seharusnya UI. Itu kita akan pindah ke layer UI. Caranya di cut saja, Command X atau Control X, kemudian ke UI, Command V, taruh di pojok atas. Terus yang di layer UI itu parallax-nya diganti, ada di properties, parallax-nya 0x0.
artinya tidak paralaks. Jadi dia lebih kaku ngikutinnya. Yang ini Deka bisa mengikuti nggak? Kecepatan nggak tadi?